Harusnya diganti, bukan pernah. Apa? Sering. Waktu 2 tahun sudah saya hapus ya. Kayaknya ada akun. Hai, ketemu lagi saya Firmansyah untuk podcastnya RRI Kendari. Episode ini saya mau ngobrol tentang belakangan itu banyak yang viral di media sosial. Mungkin kalau kita ambil yang skup Sulawesi Tenggara di sini atau bahkan potret Indonesia. Tapi yang viral-viral ini entah kenapa ya, entah mungkin kayak pansos atau mau ikutan viral atau mau seperti apa ya. Kayak belakangan itu saya ambil studi kasus saja seperti mengenai jembatan ya kan, lalu yang terakhir juga cewek-cewek Muna gitu ya membawa nama ras. Kalau yang agak sedikit bingung itu, ini ada sedikit cuplikannya. Astagfirullah, telepon dulu istrinya kerana. Telepon dulu istri. Coba kasih saya mana yang paling cantik Raha itu? Oh, mantan. Siapa? Dia paling cantik Raha. Emang anjing. Wih, sedangkan saya mengakui, orang-orang Raha saya mengakui orang Raha itu jelek-jelek. Nah, untuk ngobrol tentang ini, kadang tuh ya, ada orang-orang yang malah belok persepsinya. Bukan pada konteks yang viralnya, tapi malah aneh-aneh lah pokoknya sangkut pautnya. Saya mau ngobrol tentang ini, sudah bersama dengan saya dari Komisi Informasi, ada Bang Uki dan Influencer, ada Mbak Sasmita. Halo. Kita tepuk tangan dong. Ada Bang Uki dan Mbak Sasmita, sekali lagi tepuk tangan dong. Ini kalau sekali lagi tepuk tangan nggak lucu kayaknya. Bang Uki dari Komisi Informasi, gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang apa kesibukan belakangan? Lagi mempersiapkan monitoring. Monitoring apa ini? Monitoring tentang kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik. Terbuka informasi. Ya. Tapi Bang yang ini anggap aja kita dua yang ngobrol nggak dilihat orang gitu ya. Sebenarnya informasi publik itu sudah 1 sampai 100 sudah berapa sih Bang kita di Kendari atau Sultra ini? Baru 3. Hah? Baru 3. 3%? Baru 3%. 1 sampai 100? 1 sampai 100. 97-nya kemana gitu. Yes. Nanti kita coba ulas ya. Juga sudah bersama dengan Kak Sasmita. Sehat Kak San? Alhamdulillah sehat. Katanya belakangan ini sibuk ini ya, berusaha UMKM, Ya, alhamdulillah. mengembangkan outlet lah kita sampai di Timur Tengah katanya. Amin. Udah berapa sekarang? Alhamdulillah masih 2 Kak. Masih 2 ya, alhamdulillah. Semoga makin berkembang ya. Amin. Tapi kalau saya lihat postingannya kayaknya lagi suka main kuda-kudaan. Maksudnya Iya, berkuda, iya. maksudnya berkuda gitu. Ya, alhamdulillah. Lagi belajar. Belajar. Udah lama udah. Baru. Gimana rasanya? Ya, nano-nano lah ya. Nah, kayak gimana tuh? Lebih banyak enaknya kan? Belakang sakit kan? Sakit iya, terus lebih banyak luka-lukanya, tapi nggak apa-apa, kan udah laku toh. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa lecet. Terus, tapi Maksudnya kudanya yang laku juga ya gitu ya. saya. Jadi kalau ikutan main kuda itu nagih. Gitu ya. Meskipun latihan pertama udah langsung dibanting sama kudanya. Setelah dengar ini kayaknya kita bahas tentang kuda aja kali ya. Iya, iya. Ya juga. Oke, informasi kita. Saya Bang Uki, Ya. Bang Sasmita pasti sudah lihat juga lah ya di medsos. Aktif Ya. juga di medsos influencer juga Mbak Sasmita. Yang mau jangan lupa nanti follow juga akun medsosnya nih. Ini akun medsosnya nanti. Kasih kerjaan Kerjain editor. lagi. Tanya asisten. Saya mau ke Bang Uki dulu, Bang Uki. Viral ya kan banyak. Tapi semenjak viral kadang nggak butuh waktu lamanya, hitungan jam, sehari. Persepsinya belok tuh. Ya. Apa kalau yang Bang Uki telah kayak gitu? Yang gitu itu enak nggak mungkin untuk ruang medsos kita? Ya, pada dasarnya kembali kepada kualitas dari masyarakatnya terhadap isu-isu yang kebenarannya butuh diuji dulu kan gitu. Nah, untuk itu kalau kita beranjak dari pemerintah, memang bagian dari tugas pemerintah bagaimana mengedukasi. Taruhlah kasus mengenai jembatan. Iya.
Nah, harusnya pemerintah meminimalisir informasi-informasi itu. Harus cepat mengedukasi bahwa jembatan ini seperti ini, dibangun dengan ini. Apalagi isu-isu yang tidak masuk akal, yang horor, yang begitu cepat. Nah, itu dari sisi pemerintahnya. Nah, dari sisi masyarakatnya, kalau saya lihat kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman tentang bagaimana bermedsos. Dalam hal ini informasi-informasi itu perlu untuk di cross check. Nah, saya pikir banyak organisasi juga yang harus berperan penting. Di Sulawesi Tenggara udah ada Cek Fakta, ada Mavindo, teman-teman Mavindo. Nah, itu harus lebih banyak lagi komunitas-komunitas itu, termasuk juga influencer harus hadir di situ. Sekalipun lebih banyak yang masyarakat yang cenderung hanya sekedar masuk, sekedar asal posting, memungkinkan influencer juga ikut bagaimana mengedukasi masyarakat yang lain. Saya pikir itu ikut sekalipun kadang juga kita baca juga, kita ikut ini menjadi orang, ya mohon maaf ya, orang yang tidak paham juga jadinya. Jadi tapi harus kita masuk untuk mengedukasi, minimal ada beberapa filter di situ. Ikut masuk juga. Tapi poinnya edukasi, jangan ikut masuk kasih belok lagi. Benar. Tapi jauh beloknya ya. Tapi yang nonton nih gimana? Kalian pernah ikut gitu nggak? Malah ikut masuk belok gitu atau ikut masuk meluruskan? Kalau Mbak Sasmita gimana gitu? Ya, kalau dari Sasmita sendiri sih memang saya selalu mengedukasi followersku ya. Nah, utama followers dulu ya. Followers dulu yang bisa Sasmita jangkau, terus sama diri saya sendiri. Saya follow tapi nggak pernah dijangkau kan. Nah, kalau untuk saya pribadi, diri saya ya, saya selalu kalau mau memposting itu mencari data dulu yang valid. Kayak gitu. Ini kayak tips ya, Iya, karena saya sadar dengan followers 200.000 lebih, ya kan, jadi nggak bisa sembarangan memposting kayak gitu. Apalagi kan dengan satu postingan ini bisa bikin orang itu jadi rancu. Nah, makanya kalau ada berita yang lagi viral atau ada yang pengen Sasmita posting, yang pertama itu dulu saya cari tahu dulu nih data validnya. Terus yang kedua, saya selalu memberikan caption yang sebisa mungkin itu mengedukasi, bukan memprovokasi. Jadi meskipun konten itu atau sumber yang kita angkat ini bisa jadi pro kontra, tapi saya selalu memberikan caption supaya followersku itu tidak terpancing atau tidak, mereka itu lebih mengarah ke pemikiran yang bijak kayak gitu. Terus lebih berpikir yang mana sih, apa memang ini masuk logika nggak sih, terus masuk akal nggak, kayak gitu-gitu. Jadi memang kita juga sebagai influencer, peran pentingnya nggak boleh sembarangan posting dan tidak boleh sembarangan ikut masuk komen. Iya, ikut masuk komen, terus boleh berpendapat tapi lihat dulu dampaknya seperti apa. Karena terkadang di masyarakat lihat sepenggal video saja itu sudah asumsinya itu sudah lain lagi. Padahal mungkin niatnya lain, yang benar siapa, yang salah siapa, kayak gitu. Jadi pintar-pintarnya kita lah bermedsos. Wah, bijak sekali ya. Saya jadi ingat dulu nenek saya tuh pesannya cari yang kayak gini. Bang Ugi, kalau melihat ruang medsos kita, entah mungkin pendapat pribadi atau gimana, lihat gimana sih melihat netizen kita? Mungkin skala 1-100 itu dalam menyikapi hal yang viral itu. Saya pikir kebebasan masyarakat mass media hari ini itu agak setengah mati untuk kita bendung. Artinya semua orang bebas, semua orang bisa mengcapture, semua orang bisa menyebarkan seperti itu. Nah, memang harus banyak yang terlibat stakeholder di sini. Salah satunya RRI juga harus segera mengambil peran paling depan ketika RRI, dengar tuh RRI. Harus podcast ini kan bisa aja di luar kan, baik itu live report langsung, stand up langsung di lapangan. Contoh kalau kita bicara kasus jembatan, sebisa mungkin media harus cepat di situ, harus mengabarkan apa yang terjadi, karena kasus ada yang gara-gara ayam, gara-gara air, itu kan simpang siur itu. Nah, gara-gara naga paling cepat gitu kan gitu. Nah, sebisa mungkin dalam hal ini RRI atau media-media lain, yang media-media yang baik itu konvensional maupun modern, tapi yang terafiliasi dengan yang namanya korporasi, nah, itu harus cepat gitu. Nah,
dulu kalau kita bicara media, begitu salah satu media ternama mengabarkan itu yang dijadikan kiblat gitu. Nah sekarang siapa masyarakat yang paling cepat? Ya. Itu kiblat begitu ya. Nah, walaupun benar enggaknya masih tanda tanya. Gitu. Nah, itu dia media harus cepat hadir gitu. Jangan mass media yang lebih duluan hadir. Nah, itulah yang kesana kemari. Ditambah memang karakteristik kita begitu ada yang FOMO seperti itu ya cepat. Gampang. Jadi membentengi mereka untuk jangan ke posting, salah itu, nggak ada lagi alasan itu. Jadi cara mitigasinya ya harus cepat. Nah teman-teman media harus cepat. Baik itu media, baik itu ofisial, dalam hal ini pemerintah, taruhlah jembatan itu gaweannya Kementerian PU ya harus cepat mereka. Dalam hal ini mungkin humasnya atau ya public relationnya harus cepat mengabarkan apa sih yang terjadi. Begitu ya kepolisian. Karena saya melihat di kepolisian juga pada saat diinterogasi di video juga. Jadi masih dalam posisi interogasi atau BAP apa, satu ada masalah ayam, satu masalah air. Nah itulah yang terposting, harusnya valid betul apa sih masalahnya baru konferensi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Media harus hadir. Karena kayak gitu-gitu yang bikin jadi riak-riak ya. Yes. Mbak Sas pernah lihat-lihat yang viral terus baca-baca komen nggak? Iya, pasti. Dan Iya ya? memang iya. Lucu kadang-kadang misalkan yang viral tentang jembatan, itu malah yang komen di bawah, jangan lupa minum air nenek, bingung lah saya bilang. Nah, sebetulnya komen-komen yang kayak gitu juga sih mungkin sebagian orang jadi bercandaan ya. Tapi kalau Sasmita pribadi harusnya sih dikurangi. Kalau perlu dihilangkan hal-hal yang kayak gitu. Karena mungkin bagi orang hanya sekedar komentar, gitu kan. Tapi kadang ada orang yang menelaah komentar ini bisa jadi nanti salah, yaitu tadi orang yang tidak berpikir panjang ngelihat komentar yang ada ya udah langsung diserap mentah-mentah kan. Nah sama kayak contoh kemarin yang bunuh diri kayak gitu kan, terus dijadikan bercandaan, komen-komennya masa kayak begini, masa kayak begini. Sebagai itu orang anggap kayak toksik sih kayak gitu. Iya, jadi kayak misempati gitu, kasihan. Sementara ini kan untuk mengambil keputusan bunuh diri itu ada alasan tersendirinya, meskipun itu tidak dibenarkan, kayak gitu. Jadi mungkin ini juga sekarang kita juga harus melek masyarakat, pemerintah dalam hal ini menyediakan ruang. Ternyata masyarakat kalian ini banyak yang stres loh, banyak yang kena mental, banyak yang mental health. Ayo dirangkul, karena kan biasanya kayak begini. Contoh kasus yang terakhir, keluarganya mengatakan anak ini baik-baik aja kok, ya kan? Di lingkungan, di masyarakat, di pertemanan nggak ada masalah. Anaknya berprestasi, fun-fun aja, tapi ternyata melakukan itu gitu kan. Nah, hal ini yang kadang kita tidak bisa menebak. Berarti memang harus ada ruang dikendalikan, belum ada khusus tuh masalah psikologi, masalah mental, masalah apa. Nah, komen-komen yang kayak begini kadang di media sosial bisa bikin drop, bisa bikin jadi bahan candaan, kan kasihan juga keluarganya, korban yang membaca kok jadi bahan ejekan, mereka kehilangan. Terus ada hal-hal kayak begini ya mungkin agak dicegah lah. Kalau mau berkomentar juga berpikir pakai hati nurani, jangan misempati kayak bukan manusia gitu. Tapi bentar, yang dari tadi yang saya capture-nya tuh kayaknya banyak warga yang stres deh. Bang Ongki, gimana nih kalau memang gimana ya biar warga nggak stres nih Bang Ongki? Iya, memang awalnya kan dari pengetahuannya. Terus ditambah faktor ekonomi. Nah, pengetahuan yang rendah, faktor ekonomi yang Indonesia tidak sedang baik-baik saja, kira-kira begitu. Nah, ditambah lagi FOMO ini juga memang menekan. Jadi mereka semakin banyak komentar itu semakin justru cenderung semakin pembenaran. Bahwa benar kayaknya di sini ini. Nah itu mitigasinya saya pikir semua stakeholder harus berperan, baik itu pemerintah, orang tua di rumah sebagai benteng utama kita, guru di sekolah. Nah walaupun memang lingkungan faktor yang paling besar, dan lingkungan itu bukan hanya lingkungan kita nongkrong di warung kopi, media sosial itu lingkungan, dan lingkungan yang paling begitu kompleks. Di situ orang bicara banyak hal, di situ bicara hoax, di situ yang cenderung pembenaran. Nah itu yang harus kita sikapi. Cara mensikapinya juga
ya mungkin harus lebih banyak komunitas-komunitas, ruang-ruang edukasi, baik itu teman-teman yang peduli terhadap media sosial, harus teman-teman influencer memungkinkan untuk mungkin ya sudah ada asosiasinya untuk bagaimana beredukasi, sekaligus juga bagaimana ekonominya juga terbangun gitu kan, bahwa yang sudah menjadi influencer dan menghasilkan secara ekonomi gini loh, ayo yang mau belajar ini, minimal mereka teredukasi bahwa cara memfilter informasi seperti ini nah, kira-kira begitu. Oke, betul ya, agak menarik ya. Karena memang ada aspek edukasi. Kasas, gimana sih cara pilih kuda yang baik? Kalau itu kayak saya dipilihkan juga ya. Tetap ke kuda ya. Tapi gimana, Kak? Pernah rasa-rasa yang kayak apa ya yang kayak komentar-komentar buruk dah masuk di medsosnya, Kasas? Awal-awal bermedsos iya. Kritikan-kritikan gitu Iya. kan. Nggak tahu juga dia siapa gitu ya. Kritik nggak membangun pula gitu. Apalagi kita kan memposting sedikit pasti akan ada gitu. Jangankan postingan, bahkan terkadang mereka itu tidak 24 jam sama kita, tapi lebih mengetahui hidup kita gitu. Oh. Nah, cuma kalau ada yang kayak gitu. banyak. Siapa akun yang mana? Tapi kan kembali lagi itu resiko bermedsos ya. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk bermain di media sosial, ya memang harus siap resiko kayak gitu. Kalau memang tidak mau dikomentari, jangan diposting. Oke. Udah itu aja yang pertama. Terus kalau memang memilih untuk memposting hal itu, pastikan dulu lebih banyak positifnya apa enggak nih. Karena bahkan hal yang positif pun bisa jadi negatif kalau penerimaan orang yang melihat postingan itu negatif kayak gitu. Nah, kadang kita mungkin niatnya pengen menginformasikan, tapi yang punya hati hasad dengki pamer, ya kan? Terus bilang hati lihatnya ke saya lagi gitu kan. Terduga. Terus ya sebagai saya sih takut ya mengklaim diri saya influencer karena jujur ya pengguna medsos lah ya. Sebagai pengguna medsos ya memang resikonya kalau tidak mau hal itu terpublik, jangan dipublik gitu. Maksudnya sama kayak kasus kemarin ya, yang masalah wanita Muna itu kan, yang si cantik itu. Sebetulnya konteksnya mereka tuh ngobrol sama temen aja. Cuma karena dia live, jadi pada saat live itu ada yang rekam layar, akhirnya jadi konsumsi publik. Terlepas sudah ya. Iya, meskipun niatnya ya bercandaan kayak gitu. Tapi kan ketika dimasukkan di media sosial ya harus siap dengan resikonya. Udah kayak gitu. Intinya hati-hati bermedia sosial. Mending dipakai cuan itu media sosialnya. Emang Iya. sekarang kan? Bisa juga. Dari media sosial tuh kita bisa dapat omset miliaran. Wih. Gitu. Yang penasaran Sasmita udah menghasilkan berapa digit? Nah, ini cuplikannya lagi. Nggak ada. Oke. Kita lanjut ya guys. Sekarang gimana ya? Saya pernah ketemu nih dengan teman-teman para komentar ulung di dunia maya. Mereka selalu berpegang bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat kan diatur agak berat ya rasanya. Iya. Pokoknya udah diatur gitu ya kan. Kalau korelasinya mungkin kalau kita bisa lihat gimana sih di kepolisian kayak laporan-laporan pencemaran nama baik misalnya. Tapi yang saya dengar kepolisian yang diproses sampai akhir mungkin hanya hitungan beberapa lah ya gitu ya. Gimana Bang Gimana lihat? Apakah dari SDM-nya juga ini perlu disiapkan? Karena kadang kan kita nggak tahu, nggak sengaja ternyata direkam nih. Entah candaan, tapi sampai di publik jadi keseriusan nih, seperti yang tadi Mbak Sasmita bilang. Ya, lagi-lagi kata Mbak Sasmita bahwa memang harus bijak bermedia sosial. Jadi mana yang konsumsi candaan, konsumsi pribadi, konsumsi publik. Nah, kalau kita bicara di keterbukaan informasi publik, kita bicara konsumsi publik, dalam hal ini pelayanan publik, ya memang harus, kalau tadi sempat saya ditanya di awal, bagaimana keterbukaan informasi publik di Sulawesi Tenggara, ini bagian dari yang masih rendah ini bagian dari apa yang terjadi juga sebagian. Artinya tidak cepat, pemerintah tidak cepat mengambil alih informasi ini, walaupun tidak semua informasi publik bisa diberitakan, bisa diinformasikan. Tapi paling tidak isu-isu sentral kasus jembatan ini perannya pemerintah cepat harus mengabarkan seperti apa fungsi, karena kan
di komentar itu saya baca juga ada yang bilang tutup aja itu jembatan, nah, gitu kan. Nah sementara esensi dari jembatan itu supaya alur ekonomi bisa lancar. Bagaimana dari kota ke Abeli itu, nah mau dibikin jadwal buka tutup sehingga tidak mungkin. Jadi nah pemerintah harus hadir mengabarkan bahwa informasi ini memang tujuannya bernilai ekonomi. Nah lagi-lagi pemerintah harus ambil peran di sini, harus ambil peran. Tapi Bang Ugi, kita anggapnya biasa kan ada orang yang langsung masuk nih ya, Yes. entah akun apa gitu masuk, punya persepsi yang langsung lebar lagi, misalnya kayak tutup aja jembatan atau apa gitu yang jembatan ini agak horor gitu, tiba-tiba langsung melebar persepsi. Itu orang-orang kayak gitu gimana? Iya, jadi memang kita harus kalau saya melihat dari sisi karakteristik netizen, nah, memang kita harus kelompokkan. Ada beberapa, ada yang memang iseng, ada yang memang kalau bahasa Kendarinya sota gitu kan. Nah, Si paling paham ya, gitu ya. si paling paham dia sota, seolah-olah dia benar, seolah-olah dia tahu. Nah, ada juga memang yang serius, tapi agak susah dibantah. Itu komunitas baby boomers, orang tua. Oke. Nah, itu agak susah dibantah. Dan kadang kalau kita mau bantah, cenderung kita berdosa juga. Saya masih muda. Mau bilang orang tua matanya tajam ke saya. Iya, jadi orang tua itu melek juga. Yeah. Nah, dia cepat itu. Orang tua itu paling cepat terpengaruh. Nah, justru kalau bicara Gen Z itu cenderung bercanda aja, dia iseng aja. Hanya memang dia tahu bahwa ini tidak benar yang dia komen seperti itu. Jadi kita perlu batasi karakteristik netizen kita. Nah, ya memang pemerintah harus patroli. Yes. Nah, dengan kita bicara Kota Kendari hari ini, saya pikir jangan hanya berhenti di 112 dengan pelayanan publik, informasi publik juga harus juga dipatrolikan. Betul. Baik itu kerja sama teman-teman influencer, teman-teman komunitas-komunitas cek fakta dan lain-lain untuk bagaimana patroli. Nah itu kan lingkungan yang saya maksud tadi bukan hanya lingkungan di warung kopi, kita di deker atau di jalan, tapi lingkungan di media sosial. Minimal sekarang teknologi kan udah bisa kita algoritma. Mana sih wilayah lingkup Kendari? Minimal Kendari amankan dirinya Kendari, Konawe amankan Konawe. Dan kalau di Facebook saya melihatnya ada komunitas Kendari jual beli itu masuk aja di situ patroli. Baik itu pemerintah kota maupun kepolisian, semualah stakeholder lah. Harus sudah mulai kita dorong itu di Komisi Informasi, kita mendorong bahwa memungkinkan ada patroli keterbukaan informasi. Minimal memfilter seperti ini sehingga jangkauannya juga kaitannya sama kecemasan, kaitannya sama terapi tentang kecemasan itu bisa melalui media-media itu. Karena agak susah juga kita mau panggil mereka di rumah sakit jiwa kan, ya terapinya itu kan seperti itu ya. Di ruang media itu bisa saja kita gunakan polis seperti itu untuk ruang terapinya. Ruang terapi. Luar biasa ya. Mbak Sas, Ya, seberapa sering kalau lihat komentar? Baik komentar postingan sendiri atau sesuatu yang lagi viral? agak sering sih sebetulnya. Cuma ya itu lagi kembali kita sendiri yang bisa menganalisa atau kita sendiri yang bisa berpikir gitu. Oh iya, ini hanya bercandaan, ini hanya hoax, ini oh ya ini yang masuk akal, ini yang logik. Nah seperti tadi yang dibilang Kak Uki, saya setuju sebetulnya kalau seumpama pemerintahan Kota Kendari itu bikin satu akun dan akun ini diperkenalkan di masyarakat. Kalau masyarakat mau tahu atau mau dapat informasi valid, follow akun ini dan akun ini aktif untuk bergerak pertama ketika ada hal-hal yang viral. Jadi masyarakat itu betulkah ini kayak gitu kan? Asumsinya betul. Coba deh lihat akun ini sudah keluar enggak, sudah rilis enggak pernyataannya. Yang mana yang valid, yang mana yang betul. Nah, mungkin lebih kayak bikin satu akun yang memang ini yang bisa jadi acuan informasi kayak gitu. Kok saya dengarnya lebih kayak visi misi ya? Asik. Lebih kayak aduh jangan memancing deh. belum Sasmita belum ke situ. Saya punya ini Hara cukup pernah apa nggak pernah, nanti saya mau tanya reasoning, tapi harus cepat ya. Oke, ada asisten saya mana? Miramar. Ini asisten saya dari Meksiko ya. Cukup pernah atau nggak pernah? Oke. Sudah siap? Ya. Oke. Jadi kalau butuh agak sedikit ngerasa itu kamera, nanti tinggal lambaikan tangan. Kita mulai dari Bang Uki dulu. Oke. Bang Uki pernah atau nggak pernah? Pernah nggak gregetan pengen meluruskan pemiringan opini oleh netizen?
Pernah. Nah, Oke. Kenapa itu maksudnya? Kenapa? Apa rasa adrenalin terpancing kah? iya, artinya sudah itu bisa menimbulkan ketika dia komen itu, saya pastikan ini bisa menimbulkan Kegaduhan. kegaduhan dengan interpretasi yang lain, dan saya mau komen betul, langsung banyak yang komen. Apa yang terakhir itu yang pernah menggiring publik? Polisi interogasi si calon yang mau bunuh diri ini. Yes. Nah, menurut saya itu tidak perlu disiarkan. Ya. Apalagi Dan setelah itu berdebat, komentar ya, muncul ya. gara-gara ini Iya, itu kan, betul. ya itu harus di off, dan itu harus tidak perlu untuk dikomentari. Saya mau komen, ngapain ini dijadikan bahan untuk dikomentari benar atau tidak kan gitu. Karena privasi rumah Kalau tangga. sudah, Yes. itu Ya, seperti gitu. Mbak Sasmita bilang tadi, pokoknya sudah dilepas ya udah jadi milik publik sudah itu ya. dia. Oke. Pernah nggak diam-diam nikmatin drama netizen tentang isu yang lagi panas? Pernah nggak diam-diam nikmati drama netizen, isu yang lagi panas? Nggak pernah. Emang kenapa? Kadang lucu loh kalau Ya. iya nggak bahas aja. Kadang lucu itu. Lihat saja, tapi nikmatin dah. Baca aja. Apalagi mau masuk luruskan gitu. Enggak. Karena ya itu lagi tadi, kembali kayak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa aduh mohon maaf ya, kita jadi ikut goblok juga. Mohon maaf ya, saya harus bilang kita ikutan sama goblok juga, kita ngomong satu mereka 200 kayak gitu gitu. Belum lagi kalau sudah gitu Yes. udah komen, Yeah. ada yang screenshot, Yes. kirim ke grup besar. Ya, Lihat nih Bang Uki, Di goblok-goblokin. pakai akun kedua nggak? Oke, Pernah nggak pura-pura cuek tapi cek semua komen? cuek tapi cek semua komen. Ya. Pernah. Iya. Ya cuek aja kan. Aduh, saya juga lagi gitu ya kan. Ya kan, kadang gitu upload Instastory gitu, proper cuek, paling cek udah berapa nih yang lihat gitu. Ada yang komen nggak? Yes. Apa postingan apa tuh terakhir Bang Uki? Ya Cuek-cuek. lagi urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan. Ya waktu itu gerbang wisata. Oke, yang Gerbang wisata. sampai viral nasional Iya, itu ya. nasional katanya pakai triplex, kandang ayam. Ya kita baca cuek. Nah, karena memang tupoksi kita ya, kita Yes. monitor ya. Saya sudah lakukan itu. Kita monitoring bahwa disinilah perannya pemerintah. Tidak cakap memberikan informasi apa sih 33 miliar kayak kandang ayam, kira-kira begitu. Saya pikir Iya, tidak caption yang muncul kayak gitu. saya pikir tidak mungkin bodoh-bodoh amat pemerintah 33 miliar begitu jadinya. Saya pikir punya alasan, hanya kenapa viral dan terhakimi lah pemerintah, ya cepat harus masuk gitu. Jadi kita ikut aja lihat. Ya, pengen masuk. Tapi tetap care. 2034 yang lebih baik. Pernah nggak sengaja cek reaksi netizen dengan bikin postingan yang sensitif? Nah, Pernah? Bikin postingan sensitif. yes. Apa contohnya? Waktu itu apa ya? Ya saya harus bikin status bahwa hari ini netizen perlu peningkatan kecerdasan literasi. Nah, jadi ruang literasi itu sangat penting sekali. Karena kadang juga kadang kita kenal orang komen itu, nah, ya kok sampai segininya dia yang komen gitu, tajam gitu. tajam gitu kan. Jadi perlu ada banyak ruang-ruang itu. Dan orang itu berpotensi untuk menjadi influencer lagi, nah gitu. Ya kayak tadi dia masuk, akhirnya bawa belur. Begitu dia bawa belur, dia harus melawan dan Panggil teman. ya dia melawan dengan orang yang ya mohon maaf ya, goblok-goblok juga jawabannya. Padahal ini orang profesor loh, katakanlah begitu. Dia coba membantah, yang masalah salah dia masuk gitu. Ya. Akhirnya dia coba pakai literasi teori, orang ini sambil ketawa sambil balas komen itu, dia hanya bercanda aja. Nah, kira-kira begitu ya. Mau gak mau ya saya bikin postingan. Jadi memang pentingnya literasi. Pentingnya edukasi, baik itu di rumah tangga, di rumah, di sekolah, dan semua stakeholder. Oke. Gimana? Miramar? Sasmita lagi. Oke. Pernah nggak pernah? Pernah nggak digodain netizen di kolom komentar? Bentar. Hapus dulu dah kalau gitu. Harusnya diganti, bukan pernah. Apa? Sering. Waduh. Yang waktu udah tahun sudah saya hapus ya. Kayaknya ada akun. Apa sih yang dirasa geli kah? Gimana kah? Biasa aja sih. Udah biasa ya. Udah biasa. Ada yang paling parah nggak merasa rayuannya gitu?
Ada yang ngajakin ta'aruf sih. Masya Allah. Bukan yang kode akun FM 06. Nah, yang biasa, yang kayak gitu-gitu kita anggap angin lewat aja. Angin lewat. Tapi di ladeni? Enggak. Kalau saya tipikal yang cuek. Cuek. Jadi enggak. Atau kayak Bang Uki ya, cuek tapi tetap di recheck. Kalau saya enggak sih. Enggak. Selain itu apa mungkin yang agak frontal dah, mungkin agak brutal gitu Delsa? Ada yang langsung DM juga. Langsung minta Sherlock, pengen ketemu orang tua gitu. Ya, ada. Ini kayaknya. Ada yang kirim email langsung CV itu. Wih. Waktu single dulu ya. Wih. Oh, itu bukan saya. Pernah nggak digoreng sama netizen? Pernah sering. Pernah? Iya. Apa yang terakhir? Tentang apa? Kemudian digoreng-goreng? Kalau Sasmita sih memang mungkin karena postinganku banyak lebih menjual ya. Oke. Lebih ke Kayak gitu. haters ya? Iya, jadi kayak lebih kayak ke bisnis kalau Sasmitanya. Oke. Kayak kemarin Sasmita ngeluarin produk, contoh cookies. Yes. Saya jual cookies itu 45.000 per piece. Jadi kayak tidak masuk akal kok sebuah kue kecil 45.000. Sementara di Kendari 45.000 itu kayak hal makan yang coto udah kenyang iya. tuh. Jadi di Maksud compare-nya mereka mungkin kayak nggak sebanding gitu ya, 45.000 dengan. tapi kalau orang yang paham, kalau memang di dunia cookies gitu kan, kayak mungkin kayak pernah makan brand cookies yang di luar kota nih, itu kan ada bahkan sampai 70.000, terus ngerasain cookies kita kok sama rasanya, malah lebih murah. Betul. Jadi kalau yang paham malah bilangnya murah. Gitu. Kayak gitu. guys. Tapi kalau memang yang belum paham, apalagi di Kendari, mohon maaf, kita kalau Sasmita ya di apa namanya dikritisi atau di ini, saya lebih banyak mengedukasi kenapa bisa harganya seperti itu, kenapa bisa postingannya begini, kenapa bisa begini. Karena kalau kita mau terpancing, kita mau emosi, saya sih biasa emosi ya, tapi lebih kayak memasukkan caption yang mengedukasi kenapa seperti ini, kenapa begini. Jadi orang yang tadinya miskom sama kita jadi lebih paham, oh kayak begini. Itu guys. Jadi produk itu ada value-nya. Ini Iya. boleh satu potong harganya. Udah coba nggak? Memang sudah coba cookiesnya nggak? Manis loh, semanis orangnya gitu. Asik. Masuk. Masuk. Terakhir, pernah nggak digosipin padahal nggak ngapa-ngapain? Pernah digosipin padahal nggak ngapain? Sering. Kayaknya mesti ganti nih, yang sering harus ada kayaknya. Iya, sering. Apa terakhir digosipin? Sampai. Yang negatif ada. Terus kalau digosipin ya mungkin karena ya itu tadi aktivitasku lebih banyak ke bisnis sekarang. Jadi memang materi di medsos itu atau gosip-gosipnya ya lebih kayak ke seputar bisnis. Jadi kayak kenapa Sasmita itu kalau bikin sesuatu langsung booming. Sasmita kalau bikin sesuatu tuh pasti mahal. Jadi ya gosipnya paling kayak gitu-gitu. Gitu aja ya. Pernah ada gosip-gosip yang Ada. sampai sangat menyayat gitu? Iya. Menyangkut Tapi sudah tidak- mengarah ke person gitu ya? Iya, tapi saya tidak mau itu jadi konsumsi publik, jadi saya keep. Oke, tolong kamera matiin dulu. Jangan, nanti bikin orang berdosa gitu kan, komentar Iya. lebih banyak-banyak lagi, sementara itu bukan fakta. Betul Kayak juga ya. gitu. Yang sampai ini kita ngobrol gini, nanti komentarnya udah banjir nih yang merasa si paling paham gitu ya kan. Tapi Nggak yang apa. konten yang rayu-rayu tadi, saya udah hapus kok. Iya, saya cek kembali. Gimana, Kirabar? Habis? Habis? Ya, habis pertanyaan. Oke, karena sudah menjawab masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah. Diambil di mana nih? Sama Nanti nih. sama Awas Pak kalau Ketua, ada ada Pak Ketua sana. Ini hoax atau fakta ini? Oke, nextnya. Bang Uki dulu deh, Bang Uki. Seperti yang Bang Uki bilang, bahwa mau bijak dalam bermedsos kan butuh banyak yang terlibat ya, Ya. kan? Tapi tetap biar garis terdepan itu kita yang gunain medsos nih. Ya. Selain mungkin dalam konteks viralnya, pada konteks orang yang sering belokin persepsi viral itu dah apa yang Bang Uki mau pesankan? Ya, bahwa dalam bermedia sosial netizen sebisa mungkin bagaimana pengetahuan literasi itu ditingkatkan, bahwa apa yang taruhlah mereka candaan, tapi harus sadar bahwa candaan itu berefek begitu besar, selalu efeknya dan cenderungnya negatif, walaupun itu lebih banyak memang candaan.
tapi yakin bahwa pemahaman dan tingkat penerimaan dari netizen itu memang berbeda-beda. Jadi harapan kami, saya sebisa mungkin bijak lah dalam mengkomen, dalam mengcapture, dalam menyebarkan informasi. Sebisa mungkin bahwa ini menjadi tanggung jawab kita, baik itu tanggung jawab pribadi, baik itu tanggung jawab pelanjut kita. Saya pikir itu. Intinya bijak lah, Bijak. begitu ya, menyikapi, Yes. membaca, mengomen. Yes. Nah, biar jadi bijak kayak gitu, Mas Asmita, Lebih ke mindset. mindset. Ya, Oke. ubah mindsetnya, terus jangan gampang termakan hoax. Terus mungkin ini harus terlibat ke semua divisi ya, segala arah, baik itu masyarakat, pemerintahan, dan siapapun, semua kalangan, kayak gitu. Mungkin pemerintahannya siapkan sarana prasarananya, seperti mungkin contoh kasus yang bunuh diri. Ayo mulai pemerintah melek sama pendekatan psikologi emosional ke masyarakatnya. Terus untuk teman-teman yang bermedsos mungkin sebarkan berita-berita yang positif. Kalau berkomentar lebih kayak dipikir kembali apakah komentarnya ini mungkin berdampak pada penggiringan opini atau memang lebih ke solusi. Terus nextnya nanti untuk yang gampang termakan hoax, yaitu tadi saya minta juga ke pemerintah ada satu akun yang memang bisa jadi sumber valid masyarakat. Jadi tidak gampang terbawa hal-hal yang viral kayak gitu. Akunnya verified memang Iya. ya. Ada pengelolanya. Ya. Oke. Kasih tepuk tangan Mas. Kira-kira setelah kita ngobrol gini nih, caption apa yang mungkin kalau misalkan dipublish di medsos, yang kalau Bang Ogi mungkin berasa kita ngomong terus update status, kira-kira status apa tuh? Jangan lupa berkuda misalnya. Udah lagi. Semua harus tahu. Semua harus tahu. Semua harus tahu. Semua harus tahu. Nice. Semua harus tahu. Kasas? Be smart people. Wih, bahasa Muna ya. Iya. Takut aku ya. Orang Muna itu cantik-cantik loh. Serius. Orang Raha itu cantik-cantik. Serius, iya. Oke. Main aman, cuy. Iya, saya juga sih. Saya belum balik-balik ke kamera nih, takut nih. Mau cari punchline apa gitu ya. Be smart people. Be smart people. Oke, terima kasih. Semoga apa ya, kita dalam bermedia sosial seperti yang sudah kita ulas, yang viral-viral, yang lihat FYP, gas aja. Tapi bagaimana kita makin dewasa dalam menyikapi itu, bukan malah jadi circle yang memperlebar hingga bahkan memperburuk keadaan. Terima kasih sekali lagi, Bang Ugi. Terima kasih, Mas Asmita. Thank you. Saya Firmansyah. Sampai jumpa. Bye-bye.